Tapi ini dulu belum ada, Chan. Oh ya? Iya. Macet dong berarti. Lumayan. Ini belum ada. Nah, pas udah nyampe Solo, Ijul langsung ngajak makan. Ini kayak semacam nasi liwet gitu. Isinya ada nasi uduk, ayam, sama labu siam gitu loh. Nah, yang putih-putih itu tuh gurih banget, kayaknya santan. Gue tuh saking capeknya di sini tuh sampai nggak bisa berkata-kata lagi, tau gak sih? Gue tuh sampai lupa kalau lagi bikin konten. Jadi intinya ayamnya nggak terlalu kering karena dia mungkin diungkep dulu dan digorengnya tuh kayak cuma sebentar. Nasinya tipikal nasi yang basah karena kena kuah si labu siam ini. Jadi ya overall enak. Nah, selesai makan, Ijul langsung ngajak gue buat ke tempat selanjutnya. Sebenarnya ini request gue sih, gue kayak tadi tuh di jalan nemu susu segar kayak Jul gue pengen gitu. Ini gue pesen rasa melon, Ijul pesen rasa coklat. Udah malam nih. Cuma muka gue kelihatan capek banget, Bong. Setelah capek seharian keliling Jogja, nyampe Solo ketemu ini susu tuh enak banget sih. Susunya manis tapi nggak terlalu manis, dan gue juga mesen roti bakarnya. Pagi ini gue sama Ijul misah dan gue memutuskan untuk mampir ke tempat ini dulu. Ini kayak semacam toko es krim sih, gue ngeliat di Google Map. Dan yes, bener aja gitu, dia jualan es krim. Ya gue mau duduk indoor, tapi meja indoornya kecil banget. Tapi tenang, dia tuh kayak sebelahan gitu sama coffee shop dan kita bisa duduk di sana. Ini kayak semacam alat untuk bikin es krimnya gitu deh. Kenapa gue bilang begitu? Karena es krimnya tuh beda banget sama es krim yang pernah gue makan. By the way, gue mesen yang strawberry cheesecake. Jadi tuh kalau kalian makan es krim kan biasanya lembut ya, kayak just literally cream aja gitu. Gue nggak tahu tadi tekniknya gimana. Cuma somehow kalau ini dimakan kayak ada tekstur kasarnya gitu. Jadi kayak ketika dimakan tuh ada teksturnya bertekstur. Rasa stroberinya tuh bukan stroberi yang kenceng banget, kayak barely there gitu. Nah, dicampur sama si cheesecake-nya jadi kayak strawberry cheesecake, tapi dominan cheese-nya gitu. Rasanya creamy banget dan somehow cepet cair. Kalau gelato kemarin kan lengket ya. Jadi ketika gue skop tuh dia tuh kayak lengket ngikut gitu. Kalau ini tuh nggak terlalu lengket. Dan yang paling enak tuh satu sebenarnya, nggak terlalu manis. Tapi somehow yang bikin enak dari itu justru karena dia bertekstur gitu. Jadi ketika kalian makan jadi bisa digigit, dikunyah gitu loh, bukan yang langsung telan. Enak deh. Nah, kalau Ijul tuh mesen yang coklat dan chocoball gitu. Sama, dia kayak ada teksturnya gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu dia pakai bahan apa. Kayaknya memang tandem es krimnya tuh kayak gitu loh. Overall masih sama, nggak terlalu manis, creamy, dan bertekstur. Nah, abis ini gue pengen ke tempat yang lumayan populer kalau lagi ke Solo. Tempat ini gak lain dan gak bukan adalah Selat Balis. Oke, jadi tempatnya emang maksimalis gini, dan di sini tuh ada berbagai macam jajanan juga. Jujur li gue nggak beli macam-macam, tapi gue suka banget sama detail interiornya deh. Jadi emang beneran satu konsep gitu. Gue pesan selat lidah dan Ijul pesan selat bistik kalau nggak salah. Isinya tuh ada kentang, telur rebus, ini apa namanya? Keripik kentang. Ada acar timun sama acar bawang sama lidah. Wortel. Jadi bentuk telurnya lucu banget deh, asli. Jadi secara overall rasa selat itu sebenarnya manis tau. Dan dagingnya tuh enak banget, dan karena komponennya itu simple jadi gue seneng. Ini kayak ada semacam selai, gue gak tau ini selai apa. Nyobain sosis Solo. Kita cobain sosis Solo. Itu kayak telur doang, beneran telur gitu.
Udah apa-apa, beli dulu. Enak, berprotein juga. Beda banget ya. Sumpah ya, ini sosis solonya juara banget asli. Kayak telurnya tebel, dagingnya tebel, nggak berminyak. Ini proteinnya bisa 20-25 gram sih. Kalau di Jakarta gue cemilin terus deh, asli. Kayaknya ini snack yang bagus buat para gym bro deh. Soalnya kayak proteinnya lumayan gede gitu. Nah, habis makan selat Solo, gue sama Ijul tuh lanjut buat ke Pasar Gede Solo. Katanya sih kalau ke Solo nggak afdol ya kalau nggak ke pasar ini. Sebenarnya jujur deh gue juga nggak tahu. Dan gue tuh pengen beli oleh-oleh. Tadinya ada yang jual teh kayak gini, harganya 20.000. Tapi di Dieng gue udah beli teh lumayan banyak. Ya udah, akhirnya gue mampir ke sini buat minum es dawet dulu. Gue baru tahu kalau ternyata es dawet ini tuh lumayan viral. Pantesan di sini tuh gue agak susah buat dapet duduk. Nah, ini penampakan es dawetnya di mangkok kecil gitu. Ada cendol, ada yang putih-putih itu apa gue lupa. Oke, kayak gurih, bubur sumsum mungkin ya. Sama ada nangka. Dan ya udah, gue nggak sempet film pas makannya. Nih Ijul masih makan. Terus nangka sama bubur sumsum sama biji selasih. Dawetnya nggak terlalu manis dan biji bubur sumsumnya tuh bikin balance gitu loh, karena rasanya cenderung asin. Terus nangkanya ngasih tekstur enak deh, sama ada krenyes-krenyes dari es batu plus isi dawetnya ini. Karena gue di Solo ini nggak riset, nggak tahu sebenarnya mau kemana, jadi tuh gue nemu satu rekomendasi tempat makan. Dia tuh harusnya tempat makan kayak all you can eat, shabu-shabu gitu. Gue milih duduk di luar karena sepi, padahal di dalam ada dan AC. Ini Jul beli kembang tahu. Kupat tahunya kayak jelly, tapi enak sih, kayak puding bukan kayak jelly. Jahenya berasa, ada rasa-rasa kacang ya kalau gue kupat tahu, kembang tahunya nggak berasa, plain. Tapi apa namanya, yang manis sih justru dari si jahenya sendiri. Nah, ini makanan gue. Itu tuh dari kemarin mie Chinese mulu tau juga. Padahal maunya ke Golden Geisha tapi mie-nya Chinese. Gitu. Malah Dewi yang nggak dapet. Iya, mau Dewi yang nggak dapet ya. Nah, ini pesanan gue, beef brisket. Ini ada sambal. Terus ini mie-nya tipikal mie yang keriting. Dan ini dapat kaldunya. Sebenarnya kaldunya ada banyak bawangnya. Juga ada sambalnya. Iya, dia heran kenapa angle berubah-ubah. Karena kameranya cuma satu. Dan gue mau coba tempat apa dulu. Kan bener gitu, di Solo banyak Chinese juga. Banyak banget. Salah. Terus kayu dulu. Tanpa apa-apa aja tuh udah enak sih, gue bakal cobain deh. Lu mesti cobain. Mie-nya tanpa apa-apa aja udah gurih. Ini cobain aja dulu. Udah soalnya tadi baunya tuh, wah anjir. Tanpa apa-apa aja tuh mie-nya udah gurih, beneran nggak pakai apa-apa. Nah, jadi tuh ini dalamnya tuh ada semacam daun bawang sama gue nggak tahu tongcai atau apa. Parah. Sejuk. Ya kan? Sejuk. Nah, kalau kuahnya berasa kaldu sama dominan rasa bawang.
Jadi ada rasa dari bawang, pedas dari daun bawangnya sama rasa gurih dari bawang merahnya. Sekarang kalau sambal, gue nggak tahu sambalnya sambal apa. Apakah sambal bawang? Sambal bawang. Nah ini beef brisketnya. Beef brisketnya lembut banget, manis, kayak semur ya, tapi enak kok, manis. Harus dilepas dikit nih. Rasa gurih asin ditambah rasa dominan bawang, enak, bawang merah. Terus pedesnya lumayan berasa, berjejak lah dari mulut. Nggak yang pedes banget menurut gua, tapi ada jejaknya gitu. Oke kan kalau lihat ini plain banget ya, nggak ada apa-apanya ya. Tapi aslinya tuh flavornya berasa gitu, asin. Ditambahkan dia tadi kan ada topping daun bawang sama bawang gorengnya kan, jadi pas diaduk itu jadi lumayan, jadi lebih berasa. Beef brisketnya manis tapi lembut. Gue tuh akhirnya mengerti ya kenapa kayak gini nih, kayak makan enak tanpa kayak, karena memang makan bisa punya privilege buat makan enak itu memang membahagiakan itu gitu. Tapi setelah gue makan-makan, ini si silky tahunya lumayan creamy juga. Karena kebetulan paginya agak lengang, jadi gue memutuskan untuk mampir dulu ke sini sebentar. Ini secara varian banyak banget sih asli. Dan dari segi harga sebenarnya masuk aja untuk orang Jakarta. Gue nggak tahu deh untuk orang Solo gimana. Ini Ijul mesen yang pain au chocolat, sementara gue pesen pastry yang di tengahnya ada custardnya gitu. Tengah-tengah perjalanan gue dari kafe menuju stasiun, gue memutuskan untuk mampir bentar ke sini. Ini jadi salah satu tempat yang gue consider untuk datengin karena namanya unik, yaitu bubur bakar. Betul ada kucing oranye, ih lucu banget. Mana dikelungin pita biru. Nah pas dateng sebenarnya ini kayak claypot gitu ya, tapi dalamnya tuh bubur. Gue nggak tahu kalau claypot itu isinya apa karena jujur aja gue belum pernah makan claypot. Dan ini seklaypot-klaypotnya panas karena dipanggang atau dibakar, gue nggak tahu ya. Dan ini penampakan dalamnya. Gue pesan yang komplit, yang spesial. Dan di sini gue pesan menu lain juga karena gue mikirnya namanya makan bubur kan nggak kenyang ya. Tapi gue nggak expect ini porsinya gede banget gitu. Ini resiko kalau punya badan tinggi, ininya di sini, kepalanya jauh banget. Tekstur buburnya pas, nggak terlalu padat, nggak terlalu cair. Ini trigger warning ya, mohon maaf semuanya. Gue kalau makan bubur itu diaduk. Nah di sini gue menerapkan konsep satu kesatuan ya. Jadi kayak menurut gue tuh bubur itu harus diaduk. Dan di dalamnya itu kayak ada semacam kuning telur gitu. Kan buburnya panas, klepotnya panas, jadi telur kuningnya tuh mateng gitu. Gue juga pesan chicken corn blue, itu yang putih, sama yang coklat itu drumstick apa gue lupa gitu. Dapat kuahnya juga, tapi kuahnya tuh dominan banget jahenya. Dan gue di sini cuma masukin beberapa sendok doang sih, biar bubur nggak terlalu padat gitu. Nah, yang unik secara tekstur itu dia kompleks banget, karena kan ada terinya gitu kan. Dan rasanya juga bukan
rasa kayak makan bubur gitu, rasa kayak makan full nasi dengan lauk. Cuma bedanya nggak pakai nasi, pakainya bubur gitu ya. Kalau dimakan nih rasanya tuh lumayan beragam ya. Beda banget dari makan bubur pada umumnya, kayak makan nasi rames tau gak sih? Tapi enak. Satu hal yang hampir selalu dilupakan ketika lagi makan bubur, kerupuk. Jadi kayak kerupuknya tuh jadi apa namanya? Kerupuknya tuh jadi sendoknya gitu. Setelah dicampur kuahnya, jahenya juga lebih berasa. Ini dipakai telur terus dibakar nih, karena dalamnya kayak ada telur. Kalau kata Ijo ini yang tutup dari si apa namanya si ininya kan, klepotnya kan. Itu bisa dijadikan tempat kerupuk katanya. Iya juga sih, bener sih. Entahlah suara gua kedengeran atau enggak. Gue pakai sambal dikit aja tuh udah pedes dari sambal terinya, berasa. Oh iya, ini ayam keju ya? Belum keju. Ayam belum keju. Coba. Berarti di Solaria udah banget kodon belum ya, cuman dia bedanya nggak pakai tepung roti, karena dalamnya itu ada si smoke beefnya. Kenapa? Di dalam sini, dalam gue itu ada telur lagi dibakar. Gue nggak tahu ada atau nggak sih, cuma kalau di gue tadi gue berasa ada telur kuningnya gitu loh. Telur kuningnya bulat, terus ada telur putih-putihnya yang udah kuat. Kalau kayak gini berarti telurnya itu mentah dimasukin, baru dibakar sama klepot-klepotnya. Kalau Jil ada nggak? Nggak, tapi cuma yang di spesial doang. Kan dia bikin jingle sendiri. Nih. Ya. Dia bikin jingle. Ini lo mau orang kreatif deh. Ini Jil. Kuning telurnya. Iya. Kuning-kuning itu kuning telur doang kan? Nggak, ini gabung. Asli di sini gue kayak baru sadar, kayaknya emang ini tempat tuh yang punya tuh orang seni banget deh. Kan lihat deh mural di belakang gue tuh bagus banget, dan dia tuh kayak punya jingle sendiri gitu ya. Dan di sini gue baru sadar. Coba kalian putar ulang deh, dengerin deh. Ada. Habis itu tapi badan gue anget banget. Iya. Itu juga enak tuh. Langsung menyesuaikan sama. Awalnya tuh kan kayak anjir apaan nih gitu. Tapi udahnya tuh kayak adem anget gitu. Jadi nyaman gitu kan. Ya apa, hari pertama kan gue tidur nggak pakai jaket, nggak pakai celana panjang, celana pendek. Karena perjalanan ini sebenarnya kan perjalanan gue ke Dieng ya. Jadi di Jogja dan di Solo tuh gue sebenarnya berasa kepanasan gitu. Shifting suhu yang di Dieng dingin banget, ketemu ke Jogja yang sebenarnya lagi panas-panasnya tuh jadi bikin badan lumayan sumuk gitu. So see you di video selanjutnya. Semoga gue punya kekuatan untuk ngedit video ini. Amin. Waktu berangkat tuh kita masih umur 23 ya, Chan, waktu berangkat liburan. Iya, kayak kita tuh kayak masih 22, 23 gitu. Semangatnya menggebu-gebu banget. Nah pas pulang berasa ya 27 ya. sadar 26 ding, nggak 27, maksud tambah-tambahin. perbatasan lah. So
Rate-nya berapa Chan liburan ke Indonesia? Gue sih 9/10 sih. Gue suka karena banyak leyeh-leyehnya. Kayak mungkin sometimes gue bakal liburan tapi fokus buat bikin konten ya. Semoga gue diberi kekuatan untuk bikin konten terus. Nanti lu menjadi kameramen gue cuy. Dan kan lu punya ini ya, punya alasan sama istri lu. Iya, temenan si Ican jadi kameramen. Kayaknya buat kerja kok. Bisnis trip. Ini enak sih, ekonomi premium masih ada space-nya dikit. Jadi kalau gue agak nyender ke belakang gitu, kayak ngelewat gitu, ya masih bisa. Ini penampakan bahu gue. Bahu gue sama Ijul basically beradu dan gue ngambil space-nya Ijul. Tapi karena gue di pojok, gue bisa begini. Perjalanan traveling dari Jakarta, Dieng, Jogja, Solo kali ini sudah resmi selesai. Semoga gue diberikan kekuatan untuk mencatat perjalanan gue lagi nanti dan semoga jalannya makin jauh.